Teka-teki misteri di balik meninggalnya putra sematawayang DJ Angger Dimas dan mantan istrinya Tamara Tiasmara masih diliputi dengan jutaan tanda tanya yang belum terjawab hingga detik ini. Ya, karena sampai saat ini rekaman CCTV di hari naas tersebut belum juga disaksikan keduanya. Lantaran telah diamankan oleh pihak kepolisian Polda Metro Jaya untuk proses penyidikan yang mulai bergerak. Seperti diketahui, sebelum dilimpahkan kepada Polda Metro Jaya, pihak Tamara Tiasmara membuat laporan di Polsek Durensawit. Pada hari Senin, 5 Februari 2024 silam, Tamara Tiasmara kembali melanjutkan usahanya untuk menguak fakta di balik meninggalnya sang anak dengan menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Tak main-main, pada kesempatan yang sama, pihak kepolisian Polda Metro Jaya juga melakukan pemanggilan terhadap salah satu saksi yang merupakan seorang supir. Lantas seperti apa reaksi Tamara Tiasmara yang sempat dituding masih menyembunyikan beberapa fakta dari pihak kepolisian? Serta bagaimana pula komentar Tamara usai menjalani pemeriksaan perdana? Agendanya hari ini adalah pemeriksaan terhadap klien kami, Mbak Tamara sudah diperiksa, dijelaskan dari A sampai Z semua ceritanya ke pihak penyidik. Kemudian juga ada saksi dari driver yang mungkin waktu itu juga mengetahui, sudah diperiksa juga. Intinya dari kami tetap menunggu proses penyelidikan, di mana dalam hal ini pihak kepolisian sedang mendalami motifnya seperti apa, dan tadi juga klien kami memang sudah memberikan juga ada beberapa bukti-bukti, ada baju dan juga ada sendalnya. Kemudian setelah itu kita tinggal menunggu informasi dari pihak penyidik. Tapi yang pasti klien kami hadir di sini memang ingin semuanya disampaikan. Jadi jangan sampai ada berita-berita yang seolah-olah klien kami tidak kooperatif. Justru dari awal beliau ingin menyampaikan semua ceritanya dari A sampai Z. Terlapor dalam hal ini udah belum? Udah mengerucut ke salah satu pihak? Belum, kan masih dalam penyelidikan. Tapi yang pasti klien kami akan membuka semua dalam proses penyelidikan ini, dititipkan di siapa, pada waktu kapan, jamnya, semua akan diperdetail hari ini. Kalau kemarin kan kita masih sebatas konsul. Hari ini akan dituangkan semua dalam BAP. Terus juga saksi-saksinya juga akan menjelaskan lebih detail. Sampai sejauh ini belum, karena kan sudah di ranah penyidik. Jadi dalam masih proses penyelidikan, nanti mungkin kalau misalnya memang sudah diizinkan kita melihat, baru kita akan melihat. Nggak ada yang ngumpetin? Jadi nggak ada yang ngumpetin, jadi memang kita nggak, yang visum dia juga nggak tahu. Visum juga nggak ada yang nolak sih. Semua juga klien kami bila mana diperlukan visum ataupun otopsi atau segala macam yang diperlukan untuk kepentingan penyelidikan, kepentingan hukum yang berjalan, klien kami udah siap ya. Dan nggak ada penolakan dari awal? Ya, jadi dari klien kami pun juga tidak pernah menyampaikan bahwa bila mana ada permintaan untuk visum ataupun juga untuk otopsi, klien kami tidak pernah menolak. Justru klien kami meminta untuk lebih jelas perkaranya agar bisa kelihatan semuanya terjadinya seperti apa. Aku sendiri belum lihat CCTV, jadi belum bisa menilai itu janggal kah atau enggak gitu. Aku belum lihat CCTV-nya, karena kan masih di polisi ya CCTV-nya gitu. Sebenarnya bukan nggak boleh atau nggak bisa, tapi itu kan harus ada prosesnya. Karena kan udah disita sama kepolisian dari awalnya yang CCTV-nya di kolam renang kan. Aku masih nunggu 7 hari itu, 7 hari. Ternyata kan pas udah pindah itu harus ada prosedurnya gitu untuk lihat CCTV gitu sih. Kalau aku sih bukan timbul kejanggalan atau gimana, aku cuma pengen tahu apa penyebabnya gitu sih. Pengen cari penyebabnya apa, nanti harus seperti apa, kan semuanya udah dipercayakan ke pihak kepolisian, jadi pasrah aja sih sama semuanya gitu. Semoga aja nggak ada apa-apa. Yang mengaku saksi kan banyak Kak, tapi kembali lagi terserah dari pihak polisi mau menginterview siapa yang jadi saksi, mau periksa siapa. Dan kebetulan katanya udah ada 5
saksi yang diperiksa. Tadi semuanya aku sudah jelaskan ke pihak kepolisian. Pokoknya terima kasih sekali ya sama pihak kepolisian, sudah sangat membantu dengan cepat. Pasti polisi akan memberikan keadilan untuk Dante. Hanya sekedar ngejar konten. Kalau salah ya salah. Bisa berlatih. Mau tahu cerita lebih dalam tentang selebriti dan public figure? Saksikan bersama saya Vista Putri pukul 18.00 hanya di Cumi. Visit di cumi-cumi.com. Selain Tamara Tiasmara, ayah dari mendiang Dante yaitu DJ Angger Dimas juga mengambil langkah tegas guna menguak semua fakta di balik misteri kepulangan sang anak tercinta. Layaknya Tamara, Angger Dimas juga ikut menyambangi markas besar kepolisian. Namun dalam kunjungan tersebut bukan pembuatan laporanlah yang dilakukan Angger, melainkan mencabut surat pernyataan yang disetujuinya bersama Tamara untuk melarang pihak kepolisian melakukan tindakan otopsi terhadap tubuh Dante. Ya, dengan dicabutnya surat tersebut, kini pihak kepolisian telah memiliki opsi yang beragam untuk menuntaskan masalah ini. Lantas, apa hal yang sempat mendorong Angger dan Tamara untuk tidak mengizinkan pihak kepolisian melakukan otopsi? Serta benarkah pula pihak Tamara Tiasmara belum sepenuhnya menyetujui langkah Angger yang mencabut surat larangan otopsi itu? Biar penyelidik aja kali ya yang memaparkan lah. Kalau saya untuk sekarang saya tidak bisa berandai-andai, tidak bisa menduga-duga juga, tidak bisa menyebutkan nama, tidak bisa memberikan informasi yang konfidensial gitu. Hari ini tadi juga sama yang pertama kita kesini ya kan? Pertama dari awal pertama kali datang ke sini. Hari Kamis tanggal 1 Februari. Sudah menyetujui Otopsi dan surat otopsi itu dibuat bersama. Jadi surat itu ditulis tangan sama Angger dan ditandatangani oleh saya juga. Jadi bukannya dari sayanya sendiri yang menolak. Jadi pihak Angger juga dari awal menolak otopsi. Tapi setelah adanya laporan ini, untuk melihat lebih jelas kejadian dan juga untuk proses penyelidikan, klien kami juga sudah memberikan pernyataan kepada penyidik bahwa sebagai ibu dia juga mempersilahkan atau juga menyetujui proses yang sedang dilakukan oleh penyidik. Dari awal juga beliau kesini sudah menyetujui. Dari awal, tapi kan aku orangnya ya udah kita action aja, bukan yang harus gembor-gembor. Dari awal emang kita kesini ya sudah ini. Saya tidak pernah ada penolakan surat setelah saya kesini. Penolakan surat dibuat di awal dan itu atas persetujuan Angger juga. Bahkan itu ditulis tangan oleh Angger. Saya cuma tanda tangan aja dan itu berdua tanda tangan pada saat Dante meninggal. Hari H Dante meninggal, besoknya H+1 pas mau dikuburin kita bikin surat itu berdua. Jadi tidak ada aku bikin sendiri. Ini suratnya berdua aku bikin, murni berdua. Surat yang dan secara tidak sadar namanya aku itu Dante abis dimandiin, polisi datang minta otopsi. Ibu mana yang tega gitu. Aku nggak kuat, bahkan Angger lihat aku nggak kuat, makanya dibilang kamu duduk, kamu tenang, aku yang nulis, kamu tanda tangan aja. Kalau itu kan papahnya ya, film otopsi. Emang kalau dari awal aku gimana ya anak mau diotopsi kan nggak tega. Tapi kalau memang itu keputusan dari pihak kepolisian mengharuskan otopsi sih aku nggak masalah sih, demi keberlangsungan prosesnya biar cepet. Kasihan Dantenya juga pasti dia ngeliatin kan kok kayak gini gitu.